Kau bukan bagian keluarga ini. Pergi sekarang juga. Suara adik iparku membakar hatiku di hari Lebaran. Arimbi mendorong pintu dengan kasar. Matanya menyala penuh kebencian. Kau bukan bagian keluarga ini. Pergi sekarang juga. Suaranya meledak seperti petir di ruang tamu. Jantungku langsung berhenti sejenak. Dadaku sesak, dan seluruh tubuhku membeku. Semua orang yang sedang merayakan Lebaran mendadak terdiam, menatapku dengan ekspresi campur aduk, terkejut, jijik, dan bahkan menertawakan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Mulutku kaku, lidahku keluh. Rasanya dunia runtuh dalam hitungan detik. Aku menghirup napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang mengancam jatuh. Perasaan malu menusuk hatiku begitu dalam, seperti pisau yang berulang kali menggores jiwa. Suara Arimbi masih bergema di telingaku, memecah keheningan. Pergi dari sini, kau hanya beban. Aku menunduk. Langkahku gemetar. Tidak ada satupun orang yang maju membelaku, seolah aku benar-benar tak berharga. Aku merasa seperti asing di tempat yang selama ini kusebut rumah. Tanpa bicara, aku memutar badan dan melangkah keluar. Pintu terbuka lebar. Udara malam Lebaran yang seharusnya hangat berubah menjadi dingin menusuk kulit. Setiap langkah yang aku ambil terasa berat, seperti menarik beban yang tak terlihat di pundakku. Dari balik pintu, aku mendengar tawa sinis Arimbi, yang kini semakin keras dan melecehkan. Hatiku mengeras, tapi aku terus berjalan, menapaki jalan yang mengarah ke jalan raya sepi. Langkahku semakin cepat, mencoba menjauh dari suara yang menghancurkan harga diriku. Namun, bayang-bayang hinaan itu terus mengikuti. Aku melewati rumah-rumah yang penuh lampu, keluarga-keluarga yang sedang merayakan, tapi aku tak punya tempat di antara mereka. Rasanya seperti terlempar ke jurang dalam kesepian. Aku menggenggam tas kecil di tanganku sampai jari-jari terasa kebas. Satu-satunya barang yang bisa kubawa dari momen buruk ini. Di ujung jalan, aku berhenti sejenak, mengusap air mata yang akhirnya tumpah. Aku menatap langit gelap, bertanya-tanya bagaimana Lebaran bisa berubah menjadi malam penuh derita. Semua rencana dan harapan untuk kebahagiaan keluarga hancur berkeping-keping dalam satu kalimat kasar Arimbi. Aku merasa kehilangan segala sesuatu, tempat pulang, harga diri, dan rasa aman. Namun, aku tahu aku tak bisa terus terpuruk di situ. Aku menghela napas panjang dan melanjutkan langkahku, berusaha mencari tempat berlindung untuk malam ini. Setiap detik yang berlalu menuntut aku untuk bangkit, meski luka di hatiku masih segar dan membara. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal pasti, aku harus membuktikan bahwa aku lebih dari hinaan Arimbi. Saat aku melangkah semakin jauh dari rumah itu, suara deru kendaraan dan keramaian Lebaran mulai menggantikan kesunyian menyakitkan. Aku mendengar suara tawa dari kejauhan, tetapi kali ini aku tidak merasa tertinggal. Aku merasa seperti seorang pejuang yang terbuang, tapi tidak kalah. Ada sesuatu yang membara di dalam diriku, tekad untuk mengubah nasib. Ketika aku melihat bayangan rumah di kejauhan, aku tahu aku tidak bisa kembali begitu saja. Aku harus membalikkan keadaan, membangun kembali harga diriku dari puing-puing penghinaan ini. Tidak ada lagi ruang untuk rasa takut atau lemah. Aku memutuskan, ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah perjuangan yang akan mengubah segalanya. Langkahku yang berat berubah menjadi langkah pasti. Aku menoleh sekali lagi ke arah rumah yang kutinggalkan, melihat lampu-lampunya yang redup di malam Lebaran. Di balik pintu itu, Arimbi mungkin menang sekarang, tapi aku punya rencana yang bahkan tak pernah dia duga. Aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan tanpa melawan. Malam itu, dengan hati yang terluka tapi jiwa yang membara, aku melangkah ke masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku tahu, pertarungan ini baru saja dimulai, dan aku tidak akan menyerah sampai keadilan dan harga diriku kembali pulih. Ibu mertua berdiri di ambang pintu, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Aku menatapnya, berharap ada satu kata yang membelaku. Namun, tak ada suara yang keluar dari bibirnya. Dadaku sesak. Pengkhianatan itu seperti pisau yang menusuk dari dekat.
Diamnya dia lebih menyakitkan daripada hinaan Arimbi. Aku melangkah mundur, tidak menoleh lagi. Rasanya tubuhku hancur, tapi aku tahu, aku tidak bisa kembali ke rumah itu tanpa membuktikan diriku. Keputusan itu seperti bara yang membakar dalam dada. Aku mengusap air mata yang mulai jatuh, menyembunyikan kelemahan di balik kepala tegak. Langkahku menjauh dari pintu itu semakin berat, tapi tekadku makin kuat. Aku harus menemukan bukti, sesuatu yang akan membuat keluarga ini melihat siapa sebenarnya yang benar. Aku tak akan membiarkan diam ibu mertua menjadi akhir dari kisahku. Saat aku berjalan di jalan sepi itu, pikiran tentang pengkhianatan dan diamnya ibu mertua terus menghantui. Tapi aku berjanji pada diri sendiri, aku akan bangkit dan membalikkan keadaan. Rencana pertama sudah terbentuk di kepalaku, dan aku tahu ini akan mengubah segalanya. Aku mendengar suara langkah kaki dari belakang. Aku berhenti, menoleh perlahan. Siapa itu? Apa ini awal dari sesuatu yang baru atau bahaya yang menanti? Kabar tentang hinaan Arimbi menyebar seperti api liar. Suara bisik-bisik memenuhi lorong-lorong. Tatapan sinis membekas di setiap pertemuan. Aku merasakan setiap bisikan itu menusuk tulang, membuat tubuhku menggigil tanpa henti. Beratnya beban sosial membuat langkahku goyah. Pintu rumah tetangga yang dulu terbuka ramah kini tertutup rapat saat aku lewat. Aku merasa seperti bayangan yang dihindari, tidak terlihat, dan tidak diinginkan. Perasaan terkucil semakin dalam, namun aku menahan diri untuk tidak jatuh. Jika aku menyerah, semuanya akan berakhir sia-sia. Di sebuah warung kecil, aku duduk sendirian, merancang langkah demi langkah balasanku. Risiko besar menanti, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mengubah pandangan mereka, membalikan keadaan yang menggerogoti hidupku. Rencana itu membuat jantungku berdebar kencang. Sebuah pesan masuk ke ponselku, dari nomor tak dikenal. Aku tahu rahasia yang Arimbi sembunyikan. Detak jantungku melejit, harapan dan ketakutan beradu dalam dada. Ini bisa menjadi kunci pembalasan atau jebakan yang lebih dalam. Aku harus memilih dengan hati-hati. Langkah berikutnya harus tepat. Aku tidak bisa lagi mundur atau ragu. Sebuah rahasia besar menunggu untuk terbongkar, dan aku harus siap menghadapi konsekuensinya. Apakah aku benar-benar siap menghadapi apa yang tersembunyi di balik senyum palsu keluarga itu? Ponselku bergetar di tangan saat sebuah pesan masuk tiba-tiba. Dimas tidak setia padamu, tulis suara asing itu dengan dingin. Jantungku melonjak, dada sesak tak tertahankan. Aku menatap layar dengan mata membelalak, tak percaya pada kata-kata itu. Tiba-tiba segalanya menjadi jelas. Sikap dingin Arimbi, hinaannya, dan usaha mengusirkanku dari rumah. Semua itu bukan tanpa alasan. Ada rahasia besar yang dia sembunyikan rapat-rapat. Rasa kecewa meluap, berubah menjadi kemarahan yang membara. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling kucintai. Tanpa ragu, aku mulai mengumpulkan bukti. Setiap pesan, foto, dan panggilan yang kuperoleh menjadi senjata dalam pertempuran yang baru saja dimulai. Tekadku membara. Aku harus membongkar rahasia ini, tidak hanya untuk diriku sendiri tapi juga untuk keluarga yang butuh tahu kebenaran. Di balik layar ponsel, aku menemukan bukti perselingkuhan Dimas yang lebih dalam dari yang kubayangkan. Malam-malam rahasia, pesan penuh janji palsu, semua terungkap tanpa ampun. Rasa sakit berbaur dengan kemarahan, membakar setiap inci jiwaku. Aku sadar, ini bukan hanya pengkhianatan, tapi juga penghinaan yang dirancang. Aku tahu konsekuensinya besar. Mengungkap ini berarti perang terbuka dengan keluarga yang selama ini kuanggap tempat berlindung. Tapi aku sudah tidak punya pilihan lain. Langkahku sekarang membawa risiko besar, tapi aku siap menanggungnya demi keadilan. Aku mengirim pesan terakhir kepada sumber informasi itu, meminta bantuan agar rahasia ini bisa terungkap di saat yang tepat. Rencanaku mulai terbentuk. Titik balik yang akan mengguncang rumah tangga kami. Aku menatap cermin, menemukan sosok yang berbeda, lebih kuat, lebih siap melawan. Tapi sebelum aku bisa melangkah lebih jauh,
Sebuah suara menghantam telingaku. "Jangan kau bawa masalah ini ke ibu mertua." Pesan lain muncul. Ancaman terselubung yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku tersentak. Tahu bahaya yang mengintai di depan. Namun, rasa ingin tahu dan keadilan mengalahkan ketakutan. Aku harus maju, membuka semua kebohongan yang telah lama tersembunyi. Ini bukan hanya tentang aku dan Dimas, tapi tentang kebenaran yang harus diungkapkan agar semua bisa melihat siapa sebenarnya yang selama ini berkhianat. Aku menyusun rencana, menentukan waktu dan cara terbaik untuk menghadirkan bukti ke depan keluarga besar. Setiap detik berlalu membawa ketegangan yang semakin memuncak. Aku tahu, ketika rahasia ini terbuka, tidak ada yang akan sama lagi. Langkahku sudah di depan pintu yang akan membuka semua kebohongan. Aku menarik napas dalam, bersiap menghadapi badai yang akan datang. Ini adalah momen yang akan mengubah segalanya, dan aku tak bisa mundur lagi. Saat aku melangkah menuju keluarga, bayangan pengkhianatan dan amarah membayang kuat di pikiranku. Apa yang akan terjadi setelah ini? Aku mengangkat bukti-bukti itu di hadapan keluarga. Suara gemetar tapi penuh tekad. Wajah Arimbi memucat, sementara Dimas menatapku dengan mata penuh kemarahan yang disembunyikan. Mereka tidak terima, langsung membantah dan memutarbalikkan fakta. Aku terkejut, merasa seperti dihantam badai yang tak terduga. Kebingungan melanda ruang itu, suara-suara saling bersahutan, tapi yang paling menyakitkan adalah tuduhan mereka padaku. "Kau bohong. Ini semua fitnah." Dimas berteriak. Wajahnya berubah menjadi dingin seperti es. Aku terpukul, tidak menyangka orang yang kusayangi bisa berbalik menjadi musuh. Frustrasi menusuk hatiku. Aku berdiri tegak, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Rasa kesepian menyelimuti, seolah aku sendirian melawan dunia. Namun, suara hatiku semakin kuat, mengatakan bahwa aku harus tetap berjuang, meski tanpa dukungan. Kebenaran adalah senjata terakhirku. Suasana semakin panas, beberapa keluarga mulai ragu, sementara yang lain masih memihak Dimas dan Arimbi. Ketegangan menjadi tak tertahankan, dan aku tahu ini baru awal dari pertarungan panjang. Aku harus menguatkan diri, menghadapi segala konsekuensi yang akan datang. Ketika aku berbalik meninggalkan ruangan itu, rasa sakit dan pengkhianatan bercampur dengan tekad membara. Aku sadar, aku tidak bisa mengandalkan siapapun lagi, kecuali diriku sendiri. Perjuangan demi keadilan baru saja dimulai, dan aku siap menghadapi apapun yang menanti di depan. Tapi, saat aku melangkah keluar, sesuatu yang tak terduga muncul, sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Ibu mertua masuk ruangan dengan wajah serius, memegang amplop tebal di tangannya. Semua terdiam, aku merasakan getaran harapan yang tiba-tiba menyelinap ke dalam hatiku. Aku menemukan sesuatu yang penting. Suaranya berat dan tak terduga. Semua mata tertuju padanya, termasuk Arimbi dan Dimas yang mulai pucat. Aku menggenggam erat tangan amplop itu saat ibu mertua membukanya perlahan. Satu persatu dokumen dan foto tersebar di atas meja, bukti perselingkuhan Dimas yang tak terbantahkan. Aku terpana, hati yang sejak lama terluka kini bergetar oleh rasa lega yang luar biasa. Kebenaran akhirnya berada di pihakku. Suasana berubah drastis. Arimbi yang sebelumnya sombong dan penuh hinaan kini terdiam. Wajahnya berubah menjadi cemas dan penuh ketakutan. Dimas pun kehilangan pijakannya. Pandangan matanya kosong dan ketakutan. Mereka mulai sadar bahwa dukungan keluarga yang selama ini mereka andalkan mulai memudar perlahan. Ibu mertua mengangkat suaranya. Suara yang penuh wibawa dan tegas. "Ini bukti nyata. Tidak ada yang bisa membantahnya lagi." Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam dinding kebohongan yang mereka bangun selama ini. Perlahan, anggota keluarga yang lain mulai mengalihkan pandangan mereka dari Arimbi dan Dimas, seolah menolak kebohongan dan pengkhianatan itu. Aku menarik napas panjang, merasakan kemenangan manis yang mengalir dalam darahku. Rasa sakit yang selama ini menghimpit berubah menjadi kekuatan. Aku tahu, pertempuran belum selesai. Tapi kini aku berdiri di posisi yang jauh lebih kuat.
Keadilan mulai merayap masuk ke dalam rumah yang pernah penuh dengan dusta. Arimbi mencoba mengangkat suaranya, berusaha membela diri dan mengalihkan perhatian, tapi suaranya lemah dan tak meyakinkan. Dimas hanya bisa menunduk, menerima kenyataan pahit yang tak bisa ia tolak. Mereka mulai kehilangan dukungan yang dulu membuat mereka berani melukai aku. Aku melihat ibu mertua menatapku dengan tatapan penuh penyesalan dan harapan. Itu adalah saat yang paling berarti sejak semua ini terjadi. Aku bukan lagi korban yang tak berdaya, tapi wanita yang diperhitungkan dan didukung oleh keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindungku. Tapi ketenangan itu belum lengkap. Aku tahu, akibat dari kebenaran ini akan membawa perubahan besar dalam keluarga kami. Pertarungan yang sebenarnya baru dimulai, dan aku harus siap menghadapi gelombang yang akan datang. Namun, sekarang aku punya kekuatan yang tak tergoyahkan. Ketika aku mengangkat kepala, aku menangkap pandangan Arimbi yang penuh kebencian dan dendam. Ini bukan akhir untuknya, tapi aku sudah siap menghadapi apapun. Kemenangan ini adalah awal baru, pintu menuju keadilan dan damai yang selama ini aku cari. Tapi sebelum semuanya benar-benar berubah, sebuah kejutan lain menanti. Sesuatu yang bahkan aku tak pernah bayangkan akan muncul di tengah konflik ini. Pagi Lebaran berikutnya, aku melangkah ke halaman rumah keluarga dengan tenang. Suasana yang dulu penuh ketegangan kini terasa berbeda, sunyi dan penuh makna. Aku menarik napas dalam, merasakan ketenangan yang lama hilang. Ini bukan sekadar kembali, tapi kemenangan atas luka yang dalam. Keluarga dan tetangga mengamati langkahku. Beberapa menatap dengan hormat, yang lain dengan penyesalan. Arimbi duduk di pojok ruangan, wajahnya suram dan penuh penyesalan yang mendalam. Dimas berdiri di sampingnya, diam dan menunduk. Mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, kehilangan kepercayaan dan cinta yang dulu mereka anggap hak. Aku merasakan beban berat yang terangkat dari bahuku, digantikan oleh kekuatan yang tumbuh dalam hati. Keadilan telah berjalan, dan karma menyentuh setiap jiwa yang terlibat. Semua penderitaan dan pengkhianatan mendapat balasannya, perlahan tapi pasti. Ini adalah momen di mana aku berdiri tegak, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Seiring waktu, suasana di rumah berubah. Dukungan mulai mengalir kembali kepadaku, menghantarkan rasa hormat yang tulus. Aku melihat senyum tulus dari ibu mertua, tanda pengakuan dan penerimaan yang berarti. Langkahku kini diiringi oleh keyakinan dan harga diri yang baru, jauh berbeda dari hari-hari penuh air mata dulu. Namun, bukan hanya aku yang berubah. Arimbi dan Dimas menghadapi pengucilan yang tak terhindarkan. Teman-teman dan keluarga mulai menjauh, meninggalkan mereka dalam kesendirian yang menyakitkan. Penyesalan mereka terlihat jelas, tapi terlambat untuk meminta maaf. Mereka harus menanggung akibat dari keputusan dan tindakan mereka sendiri. Aku duduk di ruang tamu, memandang keluarga yang dulu retak kini mulai membaik. Perasaan damai mengalir lembut, menghapus luka lama. Ini bukan hanya tentang keadilan, tapi tentang kebangkitan. Bangkit dari kegelapan menuju cahaya yang baru. Aku merasa lebih kuat, dihormati, dan siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Saat aku mengucapkan selamat lebaran kepada semua yang hadir, hatiku penuh syukur. Perjalanan yang penuh luka ini mengajarkan aku arti sejati kekuatan dan keadilan. Aku tahu, meski badai pernah mengguncang hidupku, aku mampu bertahan dan menang. Namun, di balik ketenangan itu, aku sadar satu hal, hidup terus berjalan, dan ujian belum selesai. Aku harus tetap waspada, menjaga hati dan jiwa agar tidak tergelincir kembali ke masa lalu yang kelam. Kemenangan ini adalah awal, bukan akhir. Tapi saat aku menatap ke depan, sebuah bayangan masa lalu muncul kembali, membawa tantangan yang tak terduga, ujian terakhir yang akan menentukan segalanya.